Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya terdengarkah? Teh Tina tiba-tiba menghilang. Kemana ya? Jadi merasa sendiri nih. Oh, ada Teh, udah jelas. Oke. Sebentar ya, saya tanya tim dulu. Apakah betul saya betul-betul sendiri? Masya Allah, ini ya tantangan apa namanya? Saya juga ini tiba-tiba tidak bisa ini membalikan chat. Masya Allah. Jaringan ya, jaringan. Coba saya buka pintu. Tadi bagus ya. Nah, udah mulai. Tampil sendiri dulu Teh, ditemani operator. Meskipun operatornya ini ya, sembunyi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi apa ya, tak terduga kita juga harus berusaha untuk memberikan maksimal ya. Mudah-mudahan
ini tetap bisa tersampaikan niat baik dari teman-teman dari tim komunitas ingin berbagi ilmu di bulan Ramadan ini ya. Meskipun sebenarnya kita sudah ada di pertengahan ya. Hari ini alhamdulillah ada di hari ke-15 ya. Insyaallah 15 hari lagi lebaran. Udah menghitung hari ya, apalagi sebagai seorang ibu, kemudian menjadi manajer keluarga juga untuk keluarga tercinta di rumah, jadi sudah mulai prepare ya, apa-apa yang harus dipersiapkan. Kemudian tentunya, kita masuk ke 10 hari terakhir, yaitu persiapan untuk malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terpilih ya, kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, teman-teman member Ibu Profesional dimanapun berada, di rumah masing-masing ya, kita masih online saat ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu. Ini sebenarnya udah dipersiapkan ya untuk, di-share di apa namanya teh, untuk teman-teman semua. Tapi insya Allah sebenarnya saya juga sudah menyiapkan yang PDF-nya. Alhamdulillah tadi juga Teh Tina sebagai MC sudah prepare untuk oke, siap ya, udah bagus ya. Belum Teh, saya belum, soalnya saya nggak nyimpen di sini ya. Atau ini aja ya, nanti aja ya, saya berikan yang PDF-nya ya, saya berikan yang PDF-nya karena kita waktunya cuma 30 menit gitu ya. Kita waktunya cuma 30 menit. Oh ada ya, alhamdulillah, siap. Sip, thank you Tesita, keren 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 keren. Saya juga ini sambil ngebalik-balikin ini. Oke, tema yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua ya, di manapun berada, member Ibu Profesional. Aduh, Teh Tina muncul, alhamdulillah, ya Allah. Teh Tina, tantangan ya, tantangan untuk live streaming. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk asupan gizi seimbang di bulan Ramadan Iya. ya. Kedengeran suaranya? Oke, next. Ya. Kita pasti tahu dong ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kewajiban melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mungkin ada saum-saum sunnah di luar itu, tapi di bulan Ramadan itu sangat-sangat spesial, sangat mulia, sangat lebih penuh dengan keberkahan, di mana Allah memberikan diskon-diskonnya ya. Kita sebagai ibu, sebagai perempuan senang banget ya dengan yang namanya diskon-diskon. Nah, semoga kita juga berbinar-binar ketika Allah di bulan Ramadan banyak memberikan diskon-diskonnya kepada kita sebagai hambanya. Ya, mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang terpilih menjadi hambanya yang bertakwa ya. Saya coba bacakan di surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi bulan Ramadan itu menjadi bulan bagaimana kita bisa meriadoh ya diri maupun keluarga kita menjadi orang-orang dengan derajat takwa ya, bertakwa. Nah, itu insya Allah salah satu dari sekian ayat Al-Quran yang menjadi alasan mengapa kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya, insya Allah sudah disiapkan ya PDF-nya ya. Insya Allah teman-teman bisa nanti bisa lebih detail lagi membaca ya, ini sekarang
sekilas baliknya aja biar mudah untuk biar nyambung dengan saya. Oke, ini manfaat saum Ramadan ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Kemenkes ya, dari Gerakan Masyarakat Sehat. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, itu otomatis kita akan mendapatkan banyak manfaatnya yang luar biasa. Dan setelah diamati secara medis, itu sangat luar biasa. Meskipun pada saat dulu dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya, kemudian nabi-nabi keluarga salafus soleh semua gitu ya, itu pasti zaman dulu mah belum ada ya penelitian apa sih manfaat puasa gitu ya. Kita hanya menjalankan perintahnya, jadi sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kami taat. Tapi dengan perkembangan zaman, tentunya para ilmuwan itu menjadi penasaran ya, bahkan ini yang menjadi banyak orang-orang yang di luar Islam yang akhirnya masuk Islam, karena ternyata mereka menemukan betapa besar keajaiban, salah satu dengan manfaat puasa. Nah, di sini ada 3 poin besarnya ya. Jadi ketika seseorang menjalankan ibadah puasa, sesungguhnya tubuh kita melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat racun yang tidak diperlukan tubuh secara optimal. Kemudian ketika menjalankan ibadah puasa, sel-sel dalam organ tubuh kita akan melakukan proses regenerasi ya, jadi pembaruan sel. Jadi sel yang jelek diganti dengan sel yang bagus. Kemudian dengan berpuasa dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh juga ya, di mana fungsi sel-sel dari getah bening itu akan membaik 10 kali lipat. Ya, ini Masya Allah hasil dari penelitian ya para ilmuwan kita di bidang kesehatan yang disebarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini tentunya sudah dibuktikan ya secara ilmiah tentunya, dan tidak perlu lagi kita meragukan gitu ya, meragukan. Nah, next teh. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar tentang autopagi nggak? Autopagi. Saya juga kebetulan baru mendengarkannya ketika saya mengikuti tentang Kulzum juga dari teman-teman gizi gitu. Menarik ya, memang menarik gitu. Jadi hasil penelitian, dan ini menyangkut juga dengan puasa Ramadan ya, dengan puasa Ramadan. Jadi seorang ilmuwan Jepang, Yoshinori Osumi, memenangkan Nobel gara-gara penelitian tentang ini, autopagi ya. Jadi apa sih itu autopagi? Setelah dia tahun 2016 yang lalu, kemudian ini menjadi booming ya, ternyata dari puasa Ramadan itu, dari puasa, tidak hanya karena kita juga ada puasa sunnah yang lain ya, ada puasa Senin Kemis gitu. Tapi karena kita ada di momen puasa Ramadan, jadi ini merupakan kesempatan kita juga untuk belajar tahu apa sih ternyata di dalam puasa itu bisa memunculkan autopagi ya. Autopagi adalah proses regenerasi alami yang terjadi pada tingkatan sel. Ya kita pasti udah ngebayangin ya, dulu pernah belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau mungkin kuliahnya dari jurusan eksak atau kedokteran, belajar tipis-tipis lah ya, tahu tentang sel ya. Sel adalah penyusun terkecil di dalam tubuh kita. Dan ternyata dengan kita berpuasa itu ya, sel-sel itu bisa memakan dirinya sendiri. Jadi dalam arti gini, memakan dirinya yang sudah jelek, sel-sel yang sudah jelek itu dimakan gitu loh. Jadi yang ada itu sel-sel yang baik gitu loh. Jadi ini hanya bisa terjadi pada saat kita dalam kondisi lapar gitu ya. Masya Allah ya, ketika saya juga kemarin dapat informasi dari teman gizi, Kulzum, dari daerah Surabaya gitu ya, kampus di Surabaya. Dan ini jadi muncul lagi tentang autopagi ya. Ternyata luar biasa, dengan kita berpuasa itu justru meningkatkan kinerja sel ya, kinerja sel kita, dan dia bisa bekerja seperti itu ketika kita dalam keadaan lapar gitu ya. Masya Allah, saya semakin mensyukuri ya, kita semakin mensyukuri menjadi seorang muslim gitu ya, karena semakin kesini semakin banyak penelitian-penelitian yang justru bermanfaat dan menunjukkan betapa besar ilmu Allah ya, ilmu Allah yang maha luas, kemudian manfaatnya yang kemudian dianalisa gitu ya, dan itu sangat luar biasa.
Oke, nanti itu sekilas tentang auto pagi. Jadi kita semakin bersemangat ya untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi di saum-saum sunnah ya habis menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ya umur kita panjang dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya next. Kita 30 menit ya, insya Allah nanti 30 menit selanjutnya kita akan banyak sharing mungkin ya. Bisa jadi teman-teman ada informasi terbaru lagi yang mungkin bisa saya pelajari juga, jadi kita saling berbagi ilmu. Oke, dan saya tidak akan bosan-bosan ya untuk menjelaskan program pemerintah tentang 10 pedoman gizi seimbang ini ya. Jadi ini adalah asupan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya bukan hanya pola makan saja ya teman-teman ya. Jadi semua aktivitas, ada aktivitas yang positif yang bermanfaat untuk menunjang semuanya ya. Jadi makanya di sini tidak hanya dibahas tentang harus makan dengan makronutrien misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa baca misalnya kita mencuci tangan. Nah, itu kan bagian dari pedoman gizi seimbang. Karena gizi itu cakupannya luas ya, cakupannya luas dan saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Ibarat kita kalori yang kita makan jumlahnya misalnya 2.200 kalori, dengan yang kita keluarkan, energi yang dikeluarkan itu harus seimbang ya. Itu baru baik ya. Yang tidak seimbang itu ketika kita makannya misalnya porsi 2.200, kemudian aktivitas kita di luar dari itu, bisa jadi kalau lebih kurang dari itu maka akan muncul obesitas ya. Kalau misalnya berlebihan dari itu karena kegiatan kita jauh lebih banyak, misalnya buat orang-orang yang dalam hal ini pekerja gitu ya, pekerja bangunan seperti itu, dia makannya segitu tapi dia bekerjanya berat, akhirnya dari fisik juga ya dia nggak gemuk, mungkin dia cenderung bisa jadi malah kurus gitu ya, marah dari bentuk badan akhirnya tidak proporsional. Nah seperti itu ya. Jadi kita perbaiki mindset kita bahwa pedoman gizi seimbang itu bukan hanya mutlak hanya tentang gizi yang dibahas, tapi aktivitas yang di dalamnya itu merupakan satu kesatuan ya. Nah kita baca mulai dari cuci tangan ya, mulai dari cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah ini menjadi protap ya ketika kita akan makan, ketika kita habis dari luar, apalagi sekarang dalam masa pandemi seperti ini, bahkan harus benar-benar rajin cuci tangan karena kita tidak tahu bakteri apa, virus apa yang ada di telapak tangan kita. Dan memang pada dasarnya telapak tangan kita itu memang sebagai tempat tumbuhnya ya, karena memang paling inilah paling disukai ya, paling disukai bakteri yang banyak ada itu di telapak tangan kita karena kita yang paling sering kontak. Nah, kemudian yang kedua, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, ini salah satu juga yang harus termasuk karena protein itu termasuk dalam makro ya, makronutrien, zat gizi yang besar yang harus ada di dalam porsi kita makan ya, apalagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tentunya protein tinggi sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita, keluarga kita gitu. Tapi memang semakin menua porsinya itu semakin dikurangi ya untuk protein-protein. Nah, sumber protein itu dari apa saja sih teman-teman? Bisa dari telur, ikan, daging, ayam ya. Kemudian itu kita pilih ya salah satu. Jadi maksudnya dalam arti ketika kita makan dalam satu piring makanku, ya seperti ini piring makanku. Ini ya, nanti teman-teman bisa searching juga. Nah, itu salah satu ya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya sudah makan telur, berarti kita nggak perlu lagi untuk makan ikan, gitu ya. Misalnya kadang saya masih melihat ada orang-orang yang ketika makan itu segala sumber protein itu ada, mungkin kalau lagi ada, atau gini, contohnya seperti kalau lagi prasmanan, hajatan gitu ya, segala pengen ada dicoba, padahal sebenarnya dia perlu memilih, kalaupun dia ingin icip-icip ya, maksudnya itu bukan dalam porsi yang besar ya, karena icip-icip itu ya untuk merasakan oh ini seperti apa sih rasanya, tapi bukan berarti untuk
jadi sama porsi kebutuhan proteinnya. Nah, itu yang harus perlu ada edukasi ya kepada masyarakat. Jadi pilih aja salah satu, sama seperti ketika kita masak juga, misalnya hari ini makan pagi menunya tentang protein hewani, misalnya ayam, udah ayam gitu ya. Jadi jangan ada lagi protein jenis yang lainnya lagi. Kita pilih salah satu, pengen yang mana menunya. Nah gitu ya. Kemudian protein itu ada dua, nabati dan nabati. Yang tadi yang saya sebutkan adalah protein hewani. Nah, itu protein hewani itu kita dapat dari apa? Jenis kacang-kacangan ya, biji-bijian, kacang-kacangan ya, jenis kacang-kacangan, maaf. Kacang-kacangan seperti tahu, tempe, dan olahannya, yang misalnya nugget tempe berarti dari tempe ya, nugget tahu berarti dari tahu. Nah, itu turunannya itu sudah termasuk sumber dari protein nabati ya gitu. Jadi teman-teman bisa untuk mengkreasikan ya dua menu itu, bisa dari kacang merah ya, dari itu juga bisa, karena di Sunda juga untuk jenis kacang merah, kacang hitam itu familiar ya, saya lihat familiar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan idealnya. Jadi kita perlu juga untuk aktif, untuk produktif ya, karena ketika kita aktif, kita produktif, otomatis ada kalori yang dibakar ya dari makanan yang kita makan, kemudian kita keluarkan dalam bentuk energi ya. Nah, makanya biasanya kalau orang yang aktif itu dia cenderung berat badannya ideal ya, berat badannya ideal karena pasti dia akan banyak bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya adalah batasi mengkonsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Nah, ini kenapa harus dibatasi ya? Karena hasil dari penelitian juga penyakit degeneratif itu meningkat sangat tinggi ya, penyakit degeneratif. Jadi mungkin penyakit AIDS ya, penyakit tidak menular, penyakit menular lainnya itu pada turun ya. Tapi faktanya yang menyedihkan bahwa ternyata penyakit tidak menular itu jadi meningkat. Dan dari mana asalnya? Dari pola makan yang kurang baik ya. Jadi berlebihan mengkonsumsi makanan yang manis ya, itu bisa mengakibatkan kita diabetes. Berlebihan mengkonsumsi makanan yang asin bisa menyebabkan kita terkena risiko hipertensi. Kemudian berlebihan dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak itu bisa membuat kita berisiko jadi penyakit jantung koroner dan teman-temannya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya itu harus seimbang ya. Ingat gagils ya, kebutuhan kita. Jadi gagils, gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak ya berupa minyak itu 4 sendok makan. Gagils 5 salah. Gagils ya. G itu gula, terus 4-nya itu kuantitasnya ya jumlahnya 4 sendok makan, terus G lagi yang kedua adalah gula, satunya gagils I, jadi kayak I, tapi dibacanya 1 sebenarnya. Nah, itu 1 sendok teh ya. Kemudian kalau lemak S, gagils 5 sendok makan. Nah, itu adalah kebutuhan yang bisa diterima oleh tubuh kita. Nah, silakan teman-teman introspeksi diri selama ini di keluarga, apakah sudah melebihi dari itu atau belum. Kalau masih di bawah itu ya berarti cenderung safety ya, cenderung aman. Tapi ketika teman-teman udah keluarga udah lebih dari itu, oke, kita prepare, kita mulai jaga kesehatan, mulai diatur ya. Saya juga pernah dulu merasakan ketika saya belum dapat ilmu ini juga awal-awal menikah itu karena suami dari Jogja, dia seneng banget sama namanya makanan-makanan yang manis ya. Hampir kami dalam 1 bulan itu bisa untuk makan aja atau minum teh manis atau kayak gitu tuh bisa sebulan tuh mungkin ada sekitar 2 kilo. Kayaknya kita udah over banget. Nah, ketika ayahnya mulai kena diabetes, ibunya, nah dia mulai untuk, oh ya, harus mulai dikurangi. Nah, dari situ kami sekarang 1/4 aja nggak habis gitu ya. Jadi sudah sangat benar-benar mengurangi karena kecenderungan keluarga itu ada gitu ya. Dan ya lebih jaga, lebih menjaga. Nah, suara saya bagus kan penyampaiannya? Saya nggak tahu ini ya. Apakah cukup baik? Mudah-mudahan sih cukup baik ya.
Oke, selanjutnya adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, ini tuh numpung di bulan Ramadan nih ya, mumpung di bulan Ramadan, bisa jadi menjadi kesempatan kita untuk memperkenalkan kepada anak-anak tentang pangan lokal ya. Karena di Garut itu masih saya lihat cukup banyak jenis-jenis pangan lokal ya, seperti kayak singkong, talas gitu, umbi Garut ya, seperti itu. Kentang apalagi ya, Garut termasuk sentranya kentang. Nah, teman-teman bisa, memperkenalkan kepada anak-anak, kepada keluarga tentang sumber karbohidrat yang lain ya, atau jenis-jenis, varian makanan-makanan daerah seperti itu ya. Jadi anak sudah mengenal makanan-makanan itu sedari dini gitu ya. Bisa nanti dibuat misalnya bentuk-bentuk untuk, makanan berbuka puasa ya seperti, bikin apa kayak candil ya dari ubi kan sepertinya dari ubi ungu bisa. Jadi, jadikan ini sebagai momen-momen terbaik untuk mengenalkan variasi ragam makanan pokok dan ajarkan kepada mereka ketika kita sudah misalnya makan jenis-jenis yang karbohidrat, itu sebenarnya bisa menjadi sebagai pengganti nasi, ya, sebagai pengganti nasi. Sekali-sekali, seperti dulu kan pernah ada program dari pemerintah ya, bahwa kita kita nyobain dong 1 hari tanpa beras. Nah, teman-teman pernah nggak nyobain seperti itu? Misalnya diganti dengan singkong, diganti dengan ubi, diganti dengan kentang. Nah, itu salah satu. Jadi, untuk menekan, ketergantungan kita terhadap beras gitu. Jadi belajar aja sebagai proses belajar anak-anak. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah, biasakan sarapan pagi. Ini sarapan pagi ini kalau dalam bulan Ramadan mah dibiasakan sahur ya. Nah, karena manfaatnya sangat luar biasa ya, untuk tubuh kita. Di samping kita mendapatkan pahala, ternyata memang sahur itu, merupakan sumber energi pertama untuk kita memulai hari pada hari itu, ya. Kemudian, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nanti akan saya bahas lebih lebih detail antara sahur, terus kemudian yang minum air putih ya, di slide selanjutnya. Kemudian banyak makan buah dan sayur, ini pun juga sangat kita butuhkan ya, untuk mengetahui kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat di dalam tubuh kita. Nah, ibu-ibu bisa ikut apa ya, langkah yang paling sederhana ya, yang paling sederhana yaitu apakah kita cukup ini juga salah satu indikatornya kita bisa melihat apakah kita dan anak-anak di rumah itu ketika BAB sudah rutin nggak tiap hari. Nah itu bisa mengecek kebutuhan serat kita. Baiknya itu rutin setiap hari minimal 1 kali, maksimalnya 2 kali ya dalam 1 hari. Karena itu salah satu indikator juga bahwa proses pencernaan di dalam perut kita itu berjalan dengan normal, ya. Makanya kadang kalau kalau kita ke dokter, misalnya ada orang yang sakit, suka ditanya juga ya, "Ini kapan terakhir BAB?" Suka ditanya seperti itu. Nah itu, kemudian yang selanjutnya adalah, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah ini juga penting ya, apalagi untuk misalnya izin halal, izin Depkes dalam makanan itu merupakan salah satu syarat mutlak. Kemudian kadaluarsa, ya itu kita harus mulai kenalkan kepada diri kita tentunya, kemudian kepada anak-anak. Anak-anak masih kecil juga harus kita mulai kenalkan. Jadi ketika mereka jajan itu nggak sembarangan ya, mereka tahu, oh, ini ada izinnya, oh ini enggak, jadi nggak dipilih. Nah seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi, apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri ya dalam bentuk apapun, tetap kita nikmati. Kalaupun pada hari itu kita makan belum memenuhi gizi seimbang, ya kita berdoa sambil ikhtiar juga tentunya, mudah-mudahan besok kita bisa memberikan makanan yang baik untuk keluarga kita, seperti itu ya. Nah, itu poin pentingnya tentang 10 pedoman gizi. Jadi, kita merubah mindset bahwa ternyata gizi seimbang itu bukan hanya tentang gizi saja ya, ada aktivitas di situ, ada menumbuhkan rasa syukur, ada gerakan yang kita lakukan ya seperti mencuci tangan, kemudian bagaimana kita bisa melakukan aktivitas fisik ya,
dan apa namanya, berat badan kita menjadi terkontrol gitu. Karena berat badan itu tidak ada yang instan ya. Tiba-tiba kita merasa, "Kok baju saya nggak cukup." Sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih respon ketika kita mulai badan menambah naik gitu ya. Cuma kadang kita suka care nggak dengan respon yang diberikan oleh tubuh kita, karena sebenarnya tubuh kita tuh cerdas banget ya, cerdas banget. Oke, selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh tumpeng ya, tumpeng gizi seimbang, memperkuat yang tadi, gizi seimbang tadi ya, kalau kita bayangkan, jadi seperti tumpeng ya, yang bagian bawah itu adalah aktivitas-aktivitas ya, ada cuci tangan, ada bermain sepak bola, ada berjalan kaki, kemudian senam ya, bersepeda, menyapu, terus memantau berat badan normal, ini termasuk di dalam kegiatan-kegiatan dari aktivitas positif kita gitu ya. Itu yang uh, menjadi dasar bagian bawah ya. Jadi memang semua itu saling keterkaitan. Jadi tidak melulu hanya tentang makanan ya. Nah, jadi mindsetnya kita perbaiki bahwa tidak semuanya tentang makanan, karena kalori yang masuk itu harus seimbang juga dengan kalori yang keluar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian bagian bawah itu adalah uh, jenis-jenis makanan pokok ya yang berkarbohidrat, porsi itu yang kita makan dalam sehari 3 sampai 4 porsi ya. Masing-masing rata-rata antara 100 sampai 150 gram ya. 3 centong tergantung kalori yang ingin kita butuhkan di dalam tubuh. Apakah memang kita juga ada niat untuk menurunkan berat badan gitu. Nah, kemudian naik ke atasnya tumpeng yang kedua adalah sayuran dan buah ya. Porsi sayuran itu lebih banyak daripada buah ya. Makanya di piring makanku itu porsi makanan kita sama dengan porsi sayur kita. Misalnya kita makan 3 centong nasi ya, berarti kita makan sayurnya juga 3 centong nasi gitu ya. Nah, kemudian porsi buah itu lebih sedikit ya. 2 sampai porsi ya, sementara sayur 3 sampai 4 porsi, sama dengan porsi nasi atau karbohidrat yang kita makan. Kemudian naik lagi ke tumpeng yang selanjutnya adalah kebutuhan protein hewani dan nabati ya. Nah, ini silakan pilih salah satu. Kita tidak perlu maruk semua ingin kita makan gitu ya, karena kita sebenarnya hanya butuh sedikit di dalam tubuh kita. Nah, itu silakan pilih sesuai dengan misalnya kebiasaan pola makan kita. Nah, seperti itu. Kemudian tadi gagils ya sempat saya singgung. Nah, itu ya gagils yang tadi saya sebutkan. Jadi tubuh kita itu bukan kita tidak boleh. Jadi jangan sampai juga kita ekstrim ya kepada tubuh kita untuk saya nggak makan lemak gitu. Salah juga. Karena kenapa? Karena lemak itu adalah kendaraannya vitamin dan mineral. Jadi gimana nanti dia mau jalan, ibaratnya kalau logika sederhananya, dia mau jalan-jalan memberikan manfaat kepada tubuh kita, karena dia butuh kendaraannya itu adalah lemak gitu. Jadi tidak begitu juga langsung ketika ada orang yang diet kemudian dia menghilangkan kebutuhan makro yang lainnya, karena karbohidrat, lemak, protein nabati, protein hewani, vitamin dan mineral. Kalau vitamin dan mineral itu zat gizi makro, yang termasuk yang termasuk gizi makro adalah karbohidrat, protein, lemak. Itu harus ada di dalam tubuh kita ya. Jadi selagi kita masih ada di batas ini ya, batas normal, ini adalah batas normal per hari setiap orang ya, kebutuhan setiap hari per orang ya, dalam perharinya. Kalau kita masih di atas rata-rata itu berarti kita bersyukurlah ya, alhamdulillah, berarti pola makannya udah cukup baik. Kalau misalnya kita berlebihan, kita udah mulai warning ya, harus segera diperbaiki ya, jangan sampai terkena penyakit-penyakit degeneratif. Oke, next selanjutnya. Oke. Nah, ini tips ya, tips gizi seimbang saat Ramadan. Ya, sebenarnya mau di bulan Ramadan ataupun bukan, kebutuhan nutrisi tubuh kita itu sebenarnya sama ya, sama. Yang membedakan adalah waktunya aja. Karena kita misalnya tadi sarapan jadi berubahnya ke sahur ya. Jadi makannya
tetap ya sebenarnya 3 kali, tapi itu sama cemilan mungkin. Tapi kalau yang pengen lagi makan, eee, lagi setelah dia makan lagi habis tarawih gitu ya, mau makan lagi ya bisa aja gitu. Nanti, terserah apa yang dimakani ya, tapi jangan sampai melebihi dari kebutuhan kita gitu. Oke, ini saya sebagai salah satu contoh ya sahur kita dan intinya kita harus sahur ya, itu sebagai pengganti kita sarapan kita ya. Jadi nanti ketika di luar bulan Ramadan berarti sahur itu menjadi sarapan ya. Jadi sarapan itu wajib banget lah ya, apalagi untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan itu ternyata memang sangat mempengaruhi, otak mereka ya, lebih fokus, lebih konsentrasi. Jadi, ibu-ibu biasakan tuh anak-anak sarapan ya. Ada beberapa yang memang yang keluarga yang, eee, tidak membiasakan sarapan, katanya malah pusing, malah nggak enak, nggak biasa, nah kayak gitu. Itu mungkin karena bisa jadi faktor informasi yang masih kurang ya. Nah, kemudian sahur itu karena dia sebagai, sumber energi pertama untuk kita memulai hari pada saat itu, maka sebaiknya sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, di mana ada karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian lemak, vitamin, dan mineral, ya. Jadi, baiknya sih kalau sahur disunahkan juga mendekati imsak ya. Nah, sahur itu dia memenuhi 40% dari kebutuhan energi kita. Nah, ini salah satu contoh menu sahur ya, nanti tinggal dieksplor lagi untuk selera sesuai dengan selera keluarga. Ada nasi, ada telur ceplok asam manis ya, cah buncis plus wortel, ada tempe goreng, jeruk, dan air putih. Nah, ini ya contoh menu sahur. Kemudian, buka puasanya kita bagi 2 ya, maksudnya ketika azan, berbuka dulu dengan air putih hangat ya kalau bagusnya karena, eee, perut kita kan dalam kondisi kosong ya, dalam kondisi kosong. Seminimal mungkin jangan jangan bikin kaget gitu ya, ibaratnya jangan bikin rewas lambung kita juga, bagian tubuh kita yang sudah selama 13 jam itu kosong ya, benar-benar dia meregenerasi sel gitu ya, memunculkan sel-sel baik dan kemudian membunuh yang tadi yang, autopagi itu gitu kan. Jadi kita juga harus sayang sama tubuh kita sendiri, kita lebih care gitu ya, eee, dengan tidak merespon dengan langsung, makanya saya suka sedih kadang kalau ada yang tiba-tiba misalnya buka langsung makan yang pedes-pedes gitu ya, sebenarnya itu kasihan, kasihannya ke lambungnya, ya ke lambungnya sendiri. Nah, disunahkan kita untuk, makan kurma kalau ada ya, kemudian atau teh manis. Kenapa kita disunahkan juga minum yang manis-manis atau makan yang manis-manis sebagai mengganti gula darah yang ada di dalam darah, gula yang ada dalam darah ya. Dan ini kebutuhan 10% ketika kita syarat buka puasa yang pertama ini ya, yang pertama. Nah, terus yang kedua itu, nah ini contohnya misalnya kita kurma, kemudian, sop buah juga jangan dingin ya. Ada ya? Ada. Kalau di rumah kami sop buahnya itu nggak dingin. Tapi kalau misalnya mau bikin, harusnya udah minum air hangat dulu gitu ya, baru nanti minum yang kayak gitu, yang agak dingin-dingin. Tapi, itu Mas mungkin selera keluarga ya, ada yang senengnya minum-minum es terus gitu. Tapi sebaiknya sih kalau untuk awalan, tetep deh, minum air putih dulu gitu ya, sebagai penetralisir karena perut kita tuh baru dalam kondisi kosong gitu ya. Ibaratnya lagi habis setelah pembersihan selama 13 jam gitu. Jadi jangan kita buat dia kaget dulu gitu ya. Itu lebih kepada ini aja sih, kepada tubuh kita sendiri. Nah, kemudian pas habis sholat maghrib, nah boleh baru kita makan gitu ya. Makan nasi, kemudian ada lauk pauk, porsi piring makanku yang tadi sudah saya singgung. Nah, ketika kita makan habis sholat maghrib itu, sekitar 50% dari kebutuhan energi kita ya. Next, ini contoh, menu gizi seimbang ya, pada saat kita makan habis maghrib ya. Ada misalnya yang, makan nasi, kemudian ada ikan lele karena tadi kita sudah makan telur ya, yang ini yang pertama. Baiknya sih, berbeda, tapi kalau misalnya rezeki kita pada hari itu sama, ya udah nggak apa-apa, kita syukuri aja gitu. Yang penting ada sumber protein dan, protein hewani dan nabati gitu ya. Karena,
tidak bisa juga memaksakan ya, itu tergantung kondisi dari keuangan keluarga masing-masing. Tapi minimal dijadikan pengetahuan lah, pengetahuan. Jadi kita tetap aja bisa sebenarnya memilih, makanan gizi yang seimbang sesuai dengan budget kita. Nah, di sini saya kasih contoh aja ya untuk, misalnya lele goreng crispy, kemudian tumis kangkung. Nah, karena tadi udah tempe, berarti tahu gitu. Selang-seling maksudnya biar, ada variasi dan tidak bosan juga, seperti itu ya. Dan mungkin bisa kita, apa sih, ada stok di lemari es. Nah, terus ada buah yang kita makan, pisang, kemudian air putih. Nah, ini saya hitung ya total kalori yang kita dari 3 menu tadi ya, 3 menu, 2 makanan berat dan 1 makanan cemilan ya, itu, 1.563 kalori. Kalau teman-teman mau berhitung, eee, sekarang ada aplikasi ya, saya biasanya suka pakai Fatsecret ya, Fat Secret itu, nanti kita tinggal masukin aja, bahan makanan yang kita makan ya, apa saja nanti akan keluar sendiri, jumlah kalorinya. Mungkin kalau dulu, saya juga, lumayan ya karena harus nyari tabelnya, itu memang butuh waktu, banyak gitu ya, dan kadang suka bikin males gitu ya kalau udah menghitung kalori karena memang tabel yang panjang dan segala macam. Nah sekarang karena sudah ternyata tingkat kebutuhan itu semakin tinggi dan tidak hanya ahli gizi saja yang belajar gitu kan, karena ibu-ibu juga perlu tahu untuk kebutuhan kalori dia gitu. Nah, misalnya ini kalau kita, yang punya kebutuhan kalori sekitar 2.200 ya, ini masih ada kurangnya berarti ya dari 3 menu yang tadi kita, 2 menu berat dan 1 camilan itu hanya 1.563 kalori. Jadi masih ada space, ada kurangnya, nah sekitar 600-an lah ya. Nah, itu terserah apakah nanti biasanya kalau ada yang suka ngemil lagi, nanti habis tarawih gitu ya atau jajan bikin apa, blak misalnya ya. Nah, diperkirakan itu sekitar 400 kalori gitu. Jadi masih bisa untuk, sesuai dengan kebutuhan dia sehari 2.200. Tapi buat orang yang punya rencana untuk diet ya, maksudnya untuk menjaga kesehatan dan dalam arti dia pun merasa, "Oh, saya makan segini pun kok udah kenyang ya," gitu ya. Karena memang ternyata ya, ketika teman-teman bisa mungkin ngerasain ya, udah 15 hari ini, memang mungkin ketika mau buka teh asa pengen dimakan teh banyak halnya, kadang makanan-makanan teh asa apalagi mungkin kalau anak-anak ya. Tapi ketika kita sudah buka, di tahap buka aja ya, mungkin kadang seringnya, ada yang melewatkan, apa namanya tuh, makan dekatnya itu karena dia sudah kenyang gitu ya, udah kenyang dulu karena, banyak makan cemilan, kemudian banyak minum air ya, banyak kandungan air, akhirnya, jadi kekenyangan gitu. Akhirnya, eee, makan makan yang malam itu akhirnya dia terlewat, "Ah, udah nanti aja pas sahur." Nah, kayak gitu ya, mungkin itu berkahnya daripada puasa ya, saum Ramadan kalau kita berpuasa gitu. Nah itu ya, jadi kalau misalnya orang yang memang berniat untuk diet mhm, eee, ada ambil 10.000. Bentar ya. Apa namanya, udah ada niat untuk menurunkan berat badan iya. Jadi dari 2.200, 2.200 itu kalorinya dia bisa mengurangi, 500 kalori, ya 500 kalori. Dan saya juga merasakan bahwa kita di porsi 1.500 itu kalau kita makanannya bener ya, dengan gizi seimbang, dengan porsi segitu, kalorinya cukup, kita kenyang gitu ya, kita kenyang gitu dengan porsi segitu. Nah itu ya, jadi nanti, kalau, teman-teman yang ingin diet, ya bisa memanfaatkan momen ini ya, dan pola makannya benar-benar terjaga, jadi tidak perlu banyak cemilan. Kadang cemilan itu kalorinya tinggi, tapi nggak bikin kita kenyang, gitu kan. Nah itu kalorinya tinggi, nah itu yang, jadi sayang gitu kan, sayang. Selanjutnya adalah kebutuhan air yang tercukupi. Jadi minimal dalam 1 hari itu kita 18 8 gelas, 8 gelas ya per hari dan tidak langsung 8 gelas itu kita minum ya.
Nah, ini ada triknya ya dari Kementerian Kesehatan, silakan dipraktekkan untuk keluarga tercinta. Jadi bisa dicicil ya, bisa dicicil apalagi di bulan Ramadan ini jadikan kesempatan untuk mendidik diri kita dan keluarga kita untuk suka minum air putih gitu ya. Untuk suka minum air putih karena air putih bagus banget ya. Dia tidak akan jadi justru memperingan kerja jantung gitu ya. Kalau orang yang kurang minum air putih, ginjalnya akan kena, kemudian darahnya juga jauh lebih kental gitu ya. Nah, itu yang berbahaya gitu. Jadi air putih bukan zat gizi tapi dia sangat dibutuhkan ya karena hampir 80% dari tubuh kita itu adalah isinya cairan gitu ya. Jadi darah itu kan cairannya, jadi kita butuh. Jadi kita harus perlu penyeimbang untuk minum air putih. Nah, minumnya bertahap ya. Nah, ini bisa ditulis nanti ditempelin ya untuk bisa semua ingat. Misalnya kita bisa mulai dari saat bangun sahur kita minum 1 gelas, kemudian habis sahur kita minum 1 gelas, kemudian saat berbuka kita minum 1 gelas, kemudian habis maghrib minum 1 gelas, kemudian habis makan malam kita minum lagi 1 gelas, terus habis sholat isya kita minum lagi 1 gelas. Nah, kemudian habis sholat tarawih minum lagi 1 gelas. Nah, 1 gelas lagi pas mau tidur. Jadi semuanya berapa? 8 gelas kan? Alhamdulillah, jadi nggak kerasa, jadi dicicil gitu, tidak langsung banyak minumnya gitu. Nah itu ya. Next tentang oke, habis lebih nggak sih 30 menit? Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Kita bisa sharing-sharing, saling tanya jawab, bisa juga dari teman-teman ada informasi menarik tentang gizi. Bagi saya tuh gizi itu selalu menarik. Masuk di grup-grup gizi baik di kabupaten maupun di tingkat nasional. Kalau lagi ada kulzum di seluruh Indonesia itu saya paling semangat ikut gitu. Karena senangnya selalu ada informasi-informasi terbaru yang mungkin ketika saya kuliah dulu itu saya nggak belajar gitu ya. Jadi karena memang namanya penelitian itu kan selalu berkesinambungan ya, terus aja setiap zamannya. Jadi memang kita tuh harus up to date juga dengan ilmu, tahu gitu kan. Ya kayak tadi yang auto pagi itu kan akhirnya ternyata kita jadi lebih paham, oh ternyata saum Ramadan ya atau nanti saum itu justru memunculkan auto pagi seperti itu. Oke, Ya, saya sangat. kembali ke Tina ya. Ya, terima kasih Tata, ini materinya daging banget, Masya Allah. Maaf tadi saya terlempar terus, qadarullah mati lampu. Itu. Ya, jadi tampil sendiri dulu. Alhamdulillah ini bisa berhasil masuk. Ini udah ada beberapa komentar Teh dari Teh Uci nih, katanya biasanya orang Sunda walaupun udah makan bubur dan lontong tapi belum makan nasi, pastinya belum makan nih. Gimana nih Teh komentarnya? Betul Teh Uci, betul. Iya. Belum makan nasi itu belum makan gitu, baru makan lontong doang gitu. Gimana nih Teh tanggapannya untuk khasnya orang Sunda yang seperti itu? Iya betul memang, itu saya sempat pernah ada loh Teh Tina, kan saya juga belajar hipnoterapi ya. Ya. Ada yang, sengaja konsul gitu, ke saya untuk, diterapi. Nah poin itu, karena dia sedang program diet dan dia memang, jadi mindset-nya seperti itu gitu ya, mindset seperti jadi saya teh kalau belum makan nasi teh, belum makan, pada saat itu udah makan hui, udah makan lontong, udah makan bubur, ya sama seperti Teh Uci sebutkan gitu. Itu memang, mindset yang harus diperbaiki. Jadi mudah-mudahan dengan, keingintahuan dia untuk memperbaiki pola makan ya, kemudian diperbaiki mindset-nya seperti itu. Kalau mau terapi, self terapi juga bisa dengan bangun tidur gitu ya, itu adalah, proses pertama kita atau kita mau tidur itu jadi pas gelombang otak itu bagus banget gitu ya, untuk kita mulai menghipnoterapi diri kita sendiri. Nah itu juga bisa, kalau mau dicoba itu bisa, bisa efektif juga, ya, silakan dan itu memang mungkin karena ini ya, ketidaktahuan kayaknya Teh Tina, maksudnya karena kalau dulu makannya
belum perkembangan teknologi pangan dan gizi kan mungkin belum sedahsyat sekarang ya, mungkin ya orang-orang dan ibu-ibu juga nggak terlalu kepo ya, zaman dulu itu, udah saayana we nu aya, misalnya makan nasi jeung mie gitu ya, mie instan, eta karbo jeung karbo. Pola asuh juga pengaruh ya, pola asuh mungkin dari orang tuanya dulu diberi makannya itu harus nasi gitu, makan itu harus nasi, itu dari pola asuh juga. Betul, makanya beras itu kan termasuk di negara-negara ini kan Indonesia itu termasuk paling tertinggi. Makanya kenapa kan sampai pemerintah juga ada 1 hari tanpa nasi. Pernah dengar nggak Teh Tina? Tuh, saya baru dari Thalia ini ada 1 hari tanpa nasi. Dulu kalau nggak salah di zaman sebelum Pak Jokowi, Pak SBY ya, itu sempat booming sekali gitu, Jadi ada 1 hari tanpa nasi gitu, ada program itu. Saya pernah bahkan sampai ikut lomba waktu itu di Pendopo untuk, bikin produk makanan varian tanpa beras gitu. Itu sekecamatan Garut, semua 42 kecamatan, alhamdulillah juara. Ingatnya itu, ada program dari pemerintah seperti itu gitu. Ya. Ada komentar juga nih Teh dari Teh Indri, katanya makan yang manis dan gorengan, sama Teh Uci juga sama nih. Tim buka pakai gorengan dan sambal nyumput nih. Gimana nih Teh yang bukanya pakai gorengan nih? Hukumnya apa ini? Hukumnya taubatan nasuha. Teh, gini Teh, ya silakan ya ini mah pilihan ya, terserah dari teman-teman sekalian. Cuma saya berusaha men-share pengalaman saya. Saya kan pernah ini Teh kena usus buntu ya. Oh, iya. Nah, kemudian itu ada tekniknya bukan di operasi besar, operasi kecil, tapi dimasukkan alat lewat usus kita, ya, lewat dalam gitu ya. Kemudian apa sih namanya? Saya lupa, aduh kok namanya. Aduh, itu satu-satunya ada di Garut gitu ya. Ya. Itu Teh bisa ngelihat lambung kita Teh. Waktu itu karena saya sekaligus jadi sekalian diambil kista. Jadi memang ada kista juga waktu itu. Jadi pada saat usus buntu itu sekaligus kista saya diambil. Nah, suami saya Teh minta untuk sekaligus ngeliatin lambung saya. Gitu. Jadi lambung saya tuh warnanya terbagi 2 Teh, jadi seperti garis kata suami saya. Kan kalau suami kan bisa ikut ya di ruang operasi sambil dijelasin gitu ya. Kalau kita mah pingsan ya dibius. Nah itu diliatin, ini istrinya suka makan pedas ya, kata dokter bilang gitu. Soalnya ada mulai bercak-bercak, jadi yang sehat itu dinding lambungnya itu warnanya pink gitu. Nah kalau yang kalau yang suka pedas itu nanti dinding lambungnya itu ada bercak-bercak. Padahal itu saya teh belum nggak banyak gitu ya, karena suami saya tahu banget saya tuh kalau senang makan pedas kalau saya lagi ya kalau lagi haid. Jadi ibaratnya cuma sebulan sekali mungkin saya ada kesukaan untuk makan pedas gitu ya, mungkin karena perubahan hormon. Nah, makanya suami saya, "Kamu segitu teh jarang makan pedas, dia bilang ke dokternya, "Dok, istri saya mah kalau makan pedas teh cuma sebulan sekali kalau dia main aja," gitu ya. Itu teh udah ada titik-titik teh. Udah ada di lambung teh udah ada titik-titik merah hati. Itu teh tandanya kita suka makan pedas, nanti mama nggak akan bisa nipu gitu ya, kalau apalagi orang yang suka makan pedes banget gitu Teh. Kebayangkan lambungnya gitu ya, kondisi lambungnya. Yang bagus itu lambung. Jadi saya tuh separohnya sehat, separohnya jelek gitu. Jadi pas usus buntu itu akhirnya di laparoskopi, ingat sekarang namanya. Jadi di laparoskopi itu jadi terlihat kondisi lambung sebenarnya gitu. Jadi ini buat supaya informasi aja buat teman-teman yang suka banget pedas ya mulai dikurangi lah, karena sebenarnya yang akan sakit itu lambung kita ya. Mungkin kita selera makannya ada di sini ya, di mulut ya, tapi efeknya itu bisa jangka panjang. Nah itu kasihan juga sih ya. Masalahnya ketika ngomongin kayak gini suka taubat sebentar gitu, tapi ketika disuguhin lagi gorengan sama sambalnya itu lupa sama bahasan-bahasan tentang kesehatan kayak gini teh. perlu hipnoterapi juga nih. Ya, ada lagi Teh?
Ini ada Teh Mira, katanya baru bisa hadir, habis tahsin. Teh Al siap pulang, tanya Teh Hesti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, pertanyaannya dari saya, Teh. Keluarga saya itu ada yang minum, ketika berbuka itu minumnya minum es. Gimana nih, Teh? Nah, kan tadi katanya disarankan untuk minum air putih hangat. Nah, ini ada keponakan saya, dia itu hobi banget minum es, bahkan si es batunya itu sengaja masih kecil, dikunyah gitu si es batunya. Itu hobi sekali. Jadi pas pertama buka itu, nah batalan gitu, itu langsung minum air es. Gimana, Teh? Usianya berapa, Teh? 14 tahun. Oh, 14 tahun. 14 tahun ya. Kalau mau diterapi sama ibunya, ibunya boleh gitu ya. Maksudnya itu juga harus pengetahuan ya. Memang harus pelan-pelan ya. Apalagi memang mungkin selama ini orang tua banyak membiarkan ya. Diingetin aja, Teh, diingetin misalnya sambil, kalau anak-anak usia segitu bisa mereka misalnya pas mereka sambil main atau banyak ngasih informasi aja ke anaknya gitu, tentang lambung, tentang apa sih dalam tubuh kita tuh seperti apa sih gitu loh ya. Dalam tubuh kayaknya itu karena usianya masih segitu, otomatis kan pengetahuannya tentang makanan kan masih minim ya pasti ya. Apalagi misalnya dari orang tua yang juga terbatas informasi gitu. Ya mungkin ini jadi PR nih buat Teh Tina gitu ya, untuk mengingatkan adik itu, karena gini, ini tuh harus benar-benar diedukasi terus, Teh, karena sifatnya kalau makanan itu kan jangka panjang. Mungkin dia sekarang belum bisa merasakan, adek mah udah sehat-sehat aja, makan es juga nggak apa-apa nih, nggak batuk, nggak pilek, misalnya kayak gitu. Kadang kan suka ada yang ngambil alasannya kayak gitu ya, Teh Tina ya. Jadi kadang kita gitu. Iya, nggak apa iya, sekarang gitu kan, kita berharap kan sehatnya adek itu jangka panjang gitu kan ya. Apalagi memang kalau untuk yang dingin-dingin itu kan ngaruh ya ke jantung, Teh, kasihan gitu ininya, maksudnya karena dingin, apalagi perut juga kan, lambung yang baru bersih itu ibaratnya ya, gimana ya kita menjelaskan. Nanti coba Teteh mencari bahasa-bahasa yang sederhana untuk anaknya, itu biasa dia komunikasinya bagaimana, bahasa saya terlalu tinggi gitu ya, bahasa saya terlalu tinggi, Teteh sederhanakan lagi dalam bahasa yang sederhana gitu, untuk supaya dia mulai untuk mengubah kebiasaannya gitu. Biar lebih menyayangi dirinya gitu untuk berbuka. Karena memang kebiasaan itu memang apa ya, suka diturunkan ya, apalagi misalnya dari atasnya senengnya gitu, kalau buka ya senengnya sama yang dingin-dingin, sama yang es-es gitu. Baik, intinya peran orang tua juga penting banget ya, Teh, untuk perlu banget. Orang tua memang perlu banget belajar untuk gizi seimbang gitu. Iya. Ya, ini waktunya tinggal 2 menitan lagi, Teh, untuk nggak kerasa ya, saya masih punya banyak pertanyaan. Nanti untuk teteh-teteh yang ketinggalan acara live-nya, resumenya akan saya share di WhatsApp grup Gedong Sigrong dan ya. Baik, Teteh, mungkin untuk closing statement-nya sebelum saya tutup acaranya. Oke, selamat Ramadan, menyelesaikan Ramadan dengan kondisi terbaik, syukuri apapun makanan yang Allah berikan untuk kita, pelajari untuk menu gizi seimbang, dan mulai diterapkan kepada keluarga tercinta. Karena kesehatan adalah investasi yang paling mahal. Gitu aja, Teh. Ya, terima kasih. Jazakillah khairan kasih Teh Alia sudah mau berbagi. Ya, selalu terus berbagi Teh Alia. Saya ini ahli panutan banget. Pengen ngobrol yang panjang ini masih. Tadinya saya udah nyiapin pertanyaan. Qadarullah ya. Ini sepertinya waktunya sudah habis. Terima kasih Teh Alia dan Teh yang sudah ikut meramaikan, udah ikut berkomentar. Teh Indri, Teh Uci, Teh Mira. Ini sepertinya ada lagi Teh Esti, terima kasih banyak ya, sama-sama Teh Esti. Baik, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah.